Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Ada yang spesial dalam Cakap-Cakap edisi kali ini. Dalam memperingati Hari Kartini, kami menghadirkan para narasumber yang semuanya merupakan kaum hawa. Mereka adalah sosok perempuan yang sukses di bidangnya masing-masing. Seperti yang dicita-citakan Raden Ajeng Kartini, kaum perempuan tak boleh kalah oleh kaum lelaki dalam hal mengenyam pendidikan. Dan ini dibuktikan oleh Kartini-Kartini masa kini yang saat ini duduk di depan saya. Selamat malam, untuk hari ini kami hadirkan narasumber. Selamat malam Ibu Neng Supartini SAG, Wakil Ketua DPRD Purwakarta. Siap, dibuka. Selamat malam Mbak Ayu dan hadirin semuanya, pemirsa, khususnya warga masyarakat Purwakarta, Purwasuka, yang malam hari ini sudah hadir dan nonton bareng di malam yang berbahagia ini. Semoga di dalam menjalankan ibadah Ramadannya semuanya diberikan kesehatan lahir batin dan juga diberikan kelancaran. Barangkali begitu Mbak Ayu. Amin. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat lahir batin. Semoga semua Kartini, wabil khusus juga untuk almarhum yang sudah memberikan jasanya sampai sekarang sangat dikenang oleh kaum perempuan khususnya Indonesia, bahkan sampai nasional. Kelihatannya Raden Ajeng Kartini pun juga sangat menginspirasi sekali kaum hawa untuk bagaimana bisa mendedikasikan dirinya tidak hanya pada lingkup keluarga, lingkungan, tapi juga nasional. Ini pun juga menjadi amanah yang luar biasa sebagai kaum yang hari ini kita hadir, wajib kelihatannya estafet apa yang dicita-citakan beliau, jangan sampai mubazir ketika beliau sudah tidak ada. Itu pun menjadi salah satu yang kiranya tidak menjadi bagian terpenting dari mulai kajian keilmuannya, inspirasi dia selaku perempuan pada zamannya, dan ini pun juga sangat menuntut kita berperan serta melanjutkan titah itu secara tersendiri, barangkali seperti itu. Baik. Selamat malam juga untuk Bu Dr. Hajah Nura Aisyah Jamil, MPD, dosen STAI Dr. Hesmutakin, dan juga Ketua KPAID Purwakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam Sampurasun warga Purwakarta dan seluruh Indonesia yang menyaksikan kegiatan ini, program Cakap-Cakap ya. Alhamdulillah hari ini kita diundang untuk bercakap-cakap juga ya Bu Neng tentang makna Hari Kartini. Gitu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang kita ya Neng. Ya, alhamdulillah. Bagian terpenting ketika duduk bareng seperti ini, kami dari awal juga selalu memberikan ruang yang berbeda ya, khususnya untuk perempuan. Dan saya juga dari mulai sebelum menjadi di DPRD ini, beliau juga aktif di salah satu organisasi perempuan juga. Kita selalu mendukung bagaimana upaya cita-cita yang luhur itu pun juga harus kita jaga ya, seperti itu ya Tenur. Tenur ini luar biasa. Jadi inspirasi tentang bagaimana perlindungan terhadap anak, inspirasi bagaimana bahwa ibu itu juga merawat anaknya dan merawat anak orang lain ya. Hari ini itu kan yang langkah itu merawat anak kita dan merawat anak orang lain. Itu juga hari ini kelihatannya sudah mulai luntur. Ketika kita melihat anak orang lain yang sedang bertawuran ataupun melakukan yang tidak sesuai dengan norma peranakannya ataupun anak-anak, kadang tidak ada rasa empati untuk bagaimana kita hadir di situ. Padahal Kartini yang sejatinya itu adalah lahir ketika perempuan itu dibutuhkan pada sektor itu. Seperti hari ini, Tenur di eksekutif, saya di legislatif, ketika misalkan ditawarkan, teh kita bikin Raperda yang sekarang sudah jadi Perda, betul. Kota Ramah Anak, siap, kita jemput bola, seperti itu. Jadi dari mulai awal saya dengan Tenur ini bukan siapa-siapa, perlindungan terhadap perempuan buruh migran, itu sudah kita lakukan pada zamannya. Dan kita juga melihat bahwa sampai sekarang eksistensi Tenur dan saya termasuk hari ini, Purwakarta sangat mengapresiasi dan beruntung bahwa bupati yang hari ini terpilih kan perempuan juga, sehingga ini tuh juga membuat kebanggaan tersendiri buat saya. Walaupun dan apapun itu, kita tetap mengapresiasi bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh Bupati Ane Ratna Mustika yang hari ini sudah hadir, itu pun juga menorehkan sejarah bahwa di Purwakarta ada bupati perempuan dan pertama, barangkali seperti itu ya. Gitu barangkali. Oke, baik.
terkait dengan tema hari ini, yaitu tentang Hari Kartini, Bu Neng. Siap. Saya ingin bertanya apa makna tentang perayaan, khususnya perayaan Hari Kartini tersendiri bagi Ibu, Siap. dan seperti apa sih seharusnya perempuan itu? Terima kasih bahwa tadi ya, kalau misalnya melihat bahwa apa sih makna Kartini itu, saya sebetulnya dari dulu itu juga selalu melihat bahwa Kartini itu tidak hanya diperingati tok secara seremoni, bahwa ketika kita berkebaya, dengan kebaya itu juga kita langsung bahwa merasa bahwa kita adalah bagian dari Pak Kartini, tidak tok dengan seremoni bahwa kita juga sudah memberikan warna bahwa kita itu Kartini. Sebetulnya tidak. Yang mesti hari ini dipahami adalah bahwa ketika Kartini pada zaman itu memakai kebaya, artinya bahwa budaya itu tidak boleh hilang ketika modernisasi itu pun datang. Belanda datang pada waktu itu ke Indonesia, walaupun polanya adalah penjajahan, tapi itu pun juga memberikan edukasi terhadap masyarakat. Nah, garis yang hari itu diberikan adalah bahwa Kartini hadir dengan sahabat-sahabatnya itu memberikan warna bahwa perempuan bisa. Bagaimana meyakinkan Jepara itu menjadi sampai sekarang itu kota yang betul-betul hari ini menginspirasi tentang kayu ukiran itu, dan mendunia kayu ukiran itu bukan merupakan sesuatu hal yang sangat mudah pada waktu itu susah memberikan warna. Bahkan pada waktu itu penjualnya sudah ada politisnya. Anakmu jangan sampai dia itu belajar ke Belanda. Setelah nanti dia belajar ke Belanda, kembalinya ke Indonesia, dia akan menjajah kita dan akan menjadi Bupati Jepara. Itu ya, pada waktu itu penafsiran seperti itu. Nah, kenapa kita harus hadir? Sebetulnya pada konteks perpolitikan is okay, ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya yang hari itu ingin ditanamkan keyakinan bahwa perempuan itu bisa. Perempuan itu juga sederajat, perempuan itu pun juga bisa melakukan apa yang lelaki lakukan, ya. Dan perempuan itu juga kuat, tangguh dalam hal apapun. Barangkali hanya meyakinkan seperti itu. Tidak hanya kategorinya adalah membuat pola berpikirnya bahwa ketika perempuan itu sudah di kasur, di dapur, sulit untuk melangkah, bagaimana itu pun juga menjadi bagian terpenting untuk bangsa dan negara ini. Walaupun kita juga melihat bahwa dalam misi kepahlawanan di kita juga ada Kartini, bahkan juga di kita juga ada Cut Nyadin, yang itu beliau itu juga berperang melawan penjajahan. Begitupun juga di Sundanya ada Raden Ajeng Dewi Sartika. Nah, itu juga menginspirasi kita bagaimana bahwa pola pendidikan itu sangat penting. Hari ini itu harus diterapkan. Ketika pandemi Covid hari ini, apa yang sudah dilakukan oleh kaum perempuan? Tidak hanya dengan mengeluh gitu, Teh Nur. Kalau saya melihat hari ini semuanya mengeluh. Bahkan sampai ada yang stres karena anaknya. Ketika terus-terusan harus membimbing anaknya. Ya? Nah, harus daring seperti itu. Menuntut perempuan harus bisa teknologi ya, Teh Nur ya. Menuntut perempuan harus bisa dia tuh berinteraksi dengan bagaimana yang namanya internet, Google dan lain sebagainya. Nah, di sini juga tuntutan maksudnya perempuan harus pintar, bukan berarti sudah pakai kebaya itu pakai kebaya tok ya. Tetap bersentuhan teknologi dengan yang sekarang itu kan jadi bagian terpenting untuk bagaimana kita hadir Kartini pada zamannya. Nah, zaman sekarang tetap kita harus paham tentang teknologi yang canggih itu. Sehingga ibu-ibu ketika misalkan hari ini teknologi belajar dialihfungsikan menjadi tadi PJJ, pendidikan jarak jauh, itu pun juga menjadi tidak lagi mereka stres ataupun mereka itu juga tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh anaknya. Itu saja. Silakan Teh Nur barangkali. Terima kasih. Kalau saya memaknai Kartini itu sangat sederhana. Jadi sosok perempuan itu harus mampu menjadi rahim peradaban bangsa. Individu yang mampu menerjemahkan dan memproduk bahwa semua ini yang ada di dunia ini adalah hasil dari rahim peradaban bangsanya gitu. Oleh karena itu semua potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan harus dieksplorasi. Kita nggak bisa kemudian perempuan di sumur, di kasur, dan di dapur. Tapi bagaimana perempuan juga bisa mengaplikasikan dirinya
di dunia domestik, di rumah, dan dia harus menjadi orang yang hebat di rumah. Sekarang teknologi di rumah juga kita harus sudah mulai menguasai, karena anak-anak kita harus kita dampingi dalam proses pembelajaran. Di luar rumah, di dunia publik, kita harus mampu mengeksplorasikan ya Teh ya. Kita punya ini, kita bisa itu. Masyarakat harus dapat menerima, dapat manfaat dari potensi yang kita miliki. Jadi peluang, tantangan, dan itu semua harus dijalani oleh seorang perempuan. Betul tadi bahwa perempuan itu harus kuat. Saya menganggap bahwa perempuan itu adalah sosok rahim peradaban bangsa. Dia yang mampu menciptakan individu-individu yang hebat. Oleh karena itu, semua perempuan Indonesia itu harus hebat, gitu ya. Harus hebat, karena dia akan menciptakan generasi yang hebat, begitu. Gitu ya, saya sangat setuju sekali dengan konsep itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, seorang perempuan itu di rumah harus jadi ibu yang baik, istri yang soleha, gitu. Di rumah, di luar rumah juga dia harus menjadi aktivis yang hebat, karirnya juga harus gaya gitu. Nah, itu dia mampu memposisikan dirinya sesuai dengan potensi yang dia miliki, begitu. Oke. Terkait dengan hal itu Ibu dan juga Bu Neng, banyak yang masih, khususnya perempuan ya Bu ya, karena mungkin semangat seperti itu tuh mungkin ada di perempuan-perempuan yang memang berlingkungan keluarga yang ada di kota, meskipun seperti itu. Nah, namun untuk perempuan-perempuan yang di desa yang terkenal hanya sebagai perempuan yang mungkin lebih cenderung di rumah seperti gitu itu. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menularkan semangat dan lebih memotivasi perempuan tersebut untuk lebih maju, gitu, agar tidak tertinggal? Kalau di bidang kita itu ada bidang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga salah satu indikatornya, tugas pokoknya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada perempuan, kepada ibu-ibu, kepada calon istri, calon pengantin yang ada di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, mereka harus menjadi individu yang mandiri. Itu yang pertama. Karena berkeluarga itu dia akan bereksplorasi dengan suaminya seperti apa, bereksplorasi dengan keluarga suaminya seperti apa. Dia harus dibekali ilmu. Siapa yang harus hadir di situ? Yang pertama yang harus hadir adalah keluarga intinya harus mampu menguatkan dari aspek spiritual, aspek emosional, termasuk aspek kecerdasan. Perempuan harus cerdas. Kemudian yang kedua, siapa yang harus hadir di situ? Pemerintah. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya harus ada intervensi di situ. Bagaimana perempuan mampu mengeksplorasi dirinya melalui kegiatan-kegiatan atau intervensi dari pemerintah sehingga merata gitu. Pendidikan bagi perempuan kan harus merata. Kesempatan juga harus merata. Gitu ya. Oleh karena itu perempuan di kota, perempuan di desa harus menjadi bagian yang terintegrasi. Tidak yang gaya di kota aja gitu ya. Yang di kampung sudahlah gitu, tidak begitu. Tapi bagaimana kita memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada perempuan yang di desa, yang di kota juga harus memberikan ilmunya kepada, jadi bisa sharing gitu ya. Akhirnya perempuan Indonesia semuanya bisa bisa pintar, cerdas, dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya, begitu. Di ini juga kan sebetulnya pemerintah sudah melakukan langkah ya, udah hampir 5 tahun ke belakang, eranya yang sekarang itu melahirkan undang-undang desa. Di undang-undang desa itu sebetulnya itu ada hak untuk perempuan itu juga di anggarannya tersebut itu ada hak, bahkan dijelaskan bahwa itu untuk bagaimana pemberdayaan perempuan. Nah, ini yang hari ini belum tersosialisasikan. Kalau misalnya perempuannya itu juga paham tadi tentang teknologi, tinggal buka Google, undang-undang desa, undang-undang nomor berapa, di situ apa yang menjadi kesehatan perempuan itu ada di undang-undang desa itu. Jadi di anggaran desa itu juga sebetulnya itu sangat besar kalau misalnya kita mampu. Makanya kenapa ada itu anggaran untuk BUMDes ya. Terus juga ada anggaran untuk pendampingan tadi perempuan menuju sehat. Ada termasuk sekarang juga untuk COVID-19 itu juga ada ruang di mana perempuan bisa mengambil anggaran tersebut untuk bagaimana melaksanakan tugas fungsi keperempuannya, tidak dengan PKK tapi dengan hal-hal lain yang kiranya itu pun bermanfaat. Nah, fungsinya itu adalah fungsi tersebut adalah ada di perempuan. Saya juga melihat bahwa ketika hari ini semuanya menggembar-gemborkan bahwa internet itu harus sampai kepada tingkat desa. Saya sangat sepakat, tapi berikutnya adalah ada tidak ruang untuk perempuan itu mau belajar. Yang dituntut kan seperti itu. Nah, kata saya kalau misalnya tadi seperti apa yang saya sampaikan, ketika Kartini pada waktu itu kaum kita belum mengetahui ataupun belum tahu tentang bahasa Belanda. Nah, hari ini pun juga beberapa persen masyarakat khususnya perempuan yang mengetahui tentang teknologi tersebut. Sehingga kalau tadi perempuannya itu juga
dia itu bisa berdaya saing, bisa mengetahui tentang teknologi, baik nanti pada level pendidikan itu tidak akan disusahkan pemerintah, karena pada level ekonomi untuk mendukung ekonomi kerakyatan itu tidak akan tersulitkan. Karena apa? Karena semuanya terbantu. Nah, yang hari ini yang mesti dilakukan adalah tadi kacamata saya melihat ketika hari ini ada anggaran dana desa yang disubkan di masing-masing desa, mampu tidak kepala desa memberikan transparansi itu terhadap juga kaum perempuan. Dan perempuannya juga tidak boleh ragu untuk mengambil haknya tersebut. Nah, kalau misalnya mereka sudah tidak ragu, saya rasa ini akan mengurangi beban kerja daripada di pihak pemerintah daerah. Besar itu anggarannya, sehingga kalau misalkan ini bisa aja diterjemahkan luas, ketika masyarakat kota dan masyarakat desa seperti yang tadi disampaikan ya sama Teh Ayu, Teh Ayunda, jangan Mbak di Sunda ima jadi Teh Ayunda. Ya tenung ya, ya. Jadi itu tidak akan lagi ada bahwa kesetaraan tentang ini perempuan kota, ini perempuan desa. Justru desa itu juga hari ini harus tampil ketika mereka itu juga ke kota sudah tidak lagi merasa modern. Jadilah petani ataupun perempuan berpetani, tapi dia pun juga dibekali dengan teknologi yang ada. Ketika misalkan harga panennya itu juga cukup mumpuni, dia tinggal klik, oh berapa sekarang ini harga harga padi, oh lagi mahal dan sebagainya. Itu bisa semuanya juga diperankan melalui teknologi. Nah, di sini juga saya melihat bahwa peran pemerintah itu juga sudah barangkali maksimal. Tinggal kita bagaimana bisa menjemput bola apa yang menjadi hak kita itu sendiri. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, Bu. Kita akan kembali sesaat lagi. Siap. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami. Saat ini kami telah mengundang dari pihak Kejaksaan Negeri Karawang, yaitu Ibu Rohayati SH. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah baik. Selain juga Ibu Rohayati, kami juga mengundang Teh Alma Febriana, seorang wirausahaan muda dari Purwakarta, betul Teh? Iya, betul. Iya, selamat malam Teteh. Malam juga, Teteh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Rohayati. Iya. Nah, pada malam hari ini juga kami telah mengundang Ibu Neng Supartini SAG, Bu, dari Wakil Ketua DPRD Purwakarta, dan juga Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah Jamil MPD, dosen STAI Dr. Hesmutakin dan juga Ketua KPAID Purwakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Siap semuanya. Ibu. Ya, Bu. Selamat gabung Ibu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Bu Rohayati, Ibu, Ya. saya ingin bertanya, Ibu sejak kapan menjabat di Kejaksaan Negeri Karawang, Bu? Saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, tepatnya dengan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 2018. Artinya sekarang hampir 3 tahun saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat. Oke, baik. Ibu, terkait dengan tema hari ini, yaitu perayaan Hari Kartini. Dalam menjalankan tugas Ibu, apakah pernah mengalami perlakuan yang berbeda karena Ibu adalah seorang perempuan, atau tentang emansipasi wanita, Bu? Setidaknya ada keraguan mungkin ya. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa kok Kajari perempuan gitu, ya seperti itu. Karena memang mayoritas Kajari itu laki-laki, tapi bukan berarti tidak ada perempuan, karena memang mungkin hanya itu kan pandangan sepihak aja, barangkali hanya oh perempuan gitu. Tapi ternyata saya menjabat itu gitu. Ya, sebelumnya kan laki-laki dan ini perempuan, sedangkan Karawang juga termasuk yang dianggap kabupaten yang
banyak LSM-nya lah misalnya, atau penanganan perkaranya banyak gitu, dengan yang hampir seperti kota lah, walaupun kabupaten tapi seperti kota. Nah mungkin ada timbul keraguan, perempuan pasti dia nggak bisa lah nanganin perkara-perkara yang ada di Kabupaten Karawang ini. Iya. Sementara itu teh. Oke, baik. Kepada Bu Neng, Ibu juga Siap. seorang wanita karir, Bu. Siap. Bekerja di apa namanya? DPRD. DPRD. Siap. Apakah pernah Bu ada seperti macam tadi keraguan ataupun perbedaan yang dirasakan Ibu setelah Ibu menjabat? Oh iya. Kalau keraguan pasti ada ya dari pihak manapun juga. Bahkan saya kan dari 2004 menjabat di DPRD ini ya. Sehingga tantangan saya pada waktu itu untuk memberikan warna bahwa perempuan itu bisa, itu juga bukan sesuatu hal yang sangat mudah. Tetapi kesulitan-kesulitan itu pun juga menjadi bagian terpenting buat saya terus harus melangkah gitu. Karena ternyata bagian terpenting itu ya tadi kita masuk di dalamnya dan bisa mengambil peran aktif di dalam ruang publik yang hari ini saya miliki. Karena ketika pada waktu 2006 kita pun ingin ada dinas pemberdayaan perempuan khususnya, itu nggak mudah, itu sulit gitu. Untuk bagaimana kita meyakinkan bahwa perempuan bisa kok, udah aja dinasnya dinas perlindungan ibu dan anak misalnya seperti itu juga banyak tantangannya. Kaum laki-laki ragu, loh janganlah katanya gitu. Emang katanya di dinas itu harus perempuan semuanya, kan masih ada laki-laki. Pasti kita juga ada ajakan-ajakan seperti itu. Makanya kenapa undang-undangnya sekarang masih affirmative action, 30% perempuan itu. Menurut saya ke depan itu harus hilang 30% itu. Misalkan tadi kejaksaan, ya Ibu Kejari segala macam. Itu jangan sampai menjadi nanti bias lagi bahwa wah perempuan kok kenapa harus bisa? Nggak bisa. Dan mesti tercatat bahwa Presiden Indonesia pernah ada presidennya itu dari perempuan. Why not? Kenapa tidak? Bisa kok semuanya juga. Nah ini juga membuat saya sangat apresiasi ya terhadap Ibu juga di Kejaksaan Negeri Karawang yang luar biasa Bu. Saya sapa Ibu bahwa ketika kita di ranah seperti ini ya tantangan masih banyak. Asal kita mau capek dan kerja keras juga, insya Allah bisa sih sebetulnya. Dan tidak lupa diri bahwa di kasur itu pun juga menjadi bagian terpenting buat kita. Karena pintu masuk surga kita cukup di dapur saja dan di kasur Bu. Betul. Untuk Ibu Nur, Ibu juga seorang wanita karir yang juga bekerja sebagai dosen dan juga ketua KPAID ya Bu ya. Nah sejauh ini menurut Ibu apakah emansipasi perempuan yang dicita-citakan oleh Ibu Kartini sudah tercapai Bu? Dan apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan ketika kita menjabat, kebetulan saya di KPAI itu udah 2 periode ya Teh. Jadi kita bersama-sama penuh dengan cinta merawat anak-anak Purwakarta yang dalam tanda petik dia membutuhkan kita hadir di situ untuk memberikan penguatan, pendampingan termasuk rehabilitasi sosial. Nah itu yang saya rasakan di lapangan. Memang kita dikelilingi oleh laki-laki ya Teh Neng ya. Jadi perempuannya nyelang cong hiji gitunya. Nah itu adalah bagian dari tantangan buat kita. Bagaimana kita harus meyakinkan kaum laki-laki itu bahwa kita itu mampu. Gitu ya, kita harus mampu bekerja keras. Tadi seperti Bu Neng sampaikan bahwa mereka jangan sampai ada, apalagi kalau melecehkan kita. Kita komisionernya sepertinya 5, perempuannya 1, sebenarnya belum berbanding ya Teh ya. Nah itu bagian dari bagaimana kita harus memberikan keyakinan, memberikan pemahaman kepada halayak lamer bahwa perempuan itu punya potensi di situ. Itu penting banget gitu ya, sehingga nanti masyarakat Purwakarta termasuk masyarakat Indonesia itu perempuan bisa maju seperti Bu Kajari nih, keren banget. Wilujeng Bu Kajari sudah 3 tahun ya menjabat. Biasa ini hempasannya, tantangannya pastilah. Sudah kebayang ini orang kuat sekali. Iya, kompetitor kita itu laki-laki. Yes, tapi perempuan jangan sampai sulit hati gitu deh. Gitu biasanya perempuan itu sama perempuan juga biasanya kadang gitu. Oke. Ibu Rahayati. Ya. Perempuan itu memang harus memiliki cita-cita yang tinggi, betul Bu? Betul sekali. Betul, dan saya yakin Ibu pasti memiliki cita-cita tertinggi yang Ibu tanamkan sejak dulu. Apa Bu yang belum tercapai hingga saat ini Bu? Menjadi Kejaksaan Agung. Ya Bu ya, Kita dukung ya Bu ya, kita doakan. Kepengennya seperti itu
karena Jaksa Agung Republik Indonesia selama ini belum ada yang Yes, amin Bu, kabul doa ini. jabatan Jaksa Agung ya. Iya. Memang, cita-cita tinggal cita-cita. Semua Yes. cita-cita itu Iya. harus kita bayangkan dari mimpi itu setinggi langit. Kalau biasa-biasa aja namanya bukan cita-cita ya, begitu ya Bu ya. Ibu semuanya pasti ibu juga pengen punya cita-cita seperti itu. Pasti. Tapi kembali kepada diri ini ya, kemampuan diri. Karena seorang perempuan itu akan menjadi luar biasa ketika dia berhasil mengajarkan dirinya sendiri. Ya artinya bahwa semua adalah mempunyai sumber atau kekuatan Iya. dan kebahagiaan, motivasi itu ada dalam dirinya sendiri. Nah juga kalau misalkan saya mau menggapai sesuatu ya, saya harus sadar dengan diri saya tentunya. Apakah saya mempunyai kemampuan itu? Tetapi kan disampaikan bahwa kita semua harus berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuatan doa. Ketika kita ingin mencapai sesuatu seperti itu, ya Teh ya. Siap. Siap. Iya, betul. Kita ngobrol kayaknya nggak ngeliat wajahnya itu. Iya. Sepertinya saya kayak gimana ya sebenarnya saya. Udah akrab banget kita. Udah chemistry kayaknya ini. Udah chemistry banget ya Bu Kajari ya. Dari suara canda tawanya saya sudah kena kok. Saya tatap muka dengan Bu Nur Aisyah ya. Siap. KPAID. Siap. Teh Alma, wirausaha muda, Iya. dan juga Teh Neng Supartini ya. Siap, Ibu. Waktu ketua DPRD. Siap. Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang ya. Purwakarta, Bu. Purwakarta. Iya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya untuk ketemu sama-sama. ya, Siap. Bu. Harus ada Siap, meet up Bu. ini, harus ada follow up-nya nih. Sepertinya kita ini apa ya, ngobrolnya tuh kepengennya kan langsung nih tatap Iya. muka aja. Iya, siap. Saya juga mohon maaf banget, saya karena ada kegiatan hari ini ada banyak sekali video conference dengan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi saya sebagai Kajari. Siap. Gitu. Wilujeng, Bu. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ada, Atau Ibu. ditanya- atau Ada, kita I- masih ada. lanjut? Salah satu pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari, Ibu, selama bertugas, apakah punya pengalaman menangani kasus di mana yang korbannya itu perempuan, Ibu? Oh, banyak sekali perempuan dan anak ya pastinya. Iya. Perempuan dan anak ini yang menjadi memang sorotan ketika penanganan perkara yang ada khususnya di tindak pidana umum ya. Ini kan perkara kita juga menangani tindak pidana khusus, kaitannya ada perkara tindak pidana korupsi. Tetapi kalau yang umum kaitannya itu banyak sekali. Jadi perempuan di Karawang ya banyak juga yang menjadi korban, apalagi anak. Kalau saya lebih ke perhatian itu kepada anak, seorang anak. Iya. Misalkan ketika seorang ibu atau seorang istri dia bertugas, dia mempunyai pekerjaan di luar negeri sebagai TKW misalnya. Iya. Ketika anak itu ditinggalkan seorang perempuan, anaknya perempuan misalnya, dan masih kecil tinggal diasuh sama bapak tiri atau bapak kandungnya sendiri, dan itu sering terjadi di sini. Maaf ya, ada pelecehan seksual. Nah itu yang paling terenyuh buat saya. Ketika si ibunya kembali dan ternyata kalau memang sampai hamil, bagaimana? Iya, betul. Perasaan seorang perempuan sendiri itu yang paling menarik perhatian, artinya menarik perhatian buat saya, miris gitu. Perempuan-perempuan yang banyak bekerja di luar negeri tanpa memperhatikan Ya, tumbuh anaknya kembang yang tinggal. anak. Tidur sama papanya, ternyata akhirnya dilecehkan atau dipakai. Sampai kadang ada yang hamil juga. Oke, Bu Seperti Nur. itu, ada yang pokoknya menarik perhatian masyarakat, dan pastinya menarik banget buat saya sendiri sebagai Kajari untuk menuntut perkara itu lebih tinggi pastinya dari yang biasanya, karena kan hukuman itu akan kita tambahkan 2/3 lagi dari yang semestinya. Semestinya, betul, Bu. iya betul. Ya, Bu. Lebih berat lagi. Sambil nyesek juga gitu ya kalau kita digituin. Banyak terjadi di sini, jadi banyak anak gadis yang anaknya kan ditinggal bertahun-tahun. Iya, betul. Dari masih kecil
Terus Sekarang dia udah gadis waktunya ya. udah besar, tumbuh besar, kadang-kadang di bawah, masih anak, masih di bawah 18 tahun. Ketika ditinggal sama papahnya, Ya. ada papa kandung, ada papa tiri Ya. yang memakai anaknya itu sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi hukumannya memang saya pasti lebih dari 15 tahun. Iya, iya, Bu. Kita tambahkan. Siap. Betul. Aduh, terima kasih Bu. Iya. Saya ingin mendengar tanggapannya Bu Nur Aisyah. Ini hobi saya apa? Aduh. Hobinya jangan berperkara, Bu, tapi Boleh. diskusi sama kita, Bu. Mungkin dari hobi Ibu ada yang lebih menginspirasi lagi Ibu Iya. untuk kaum wanita. Hobi saya yang paling pertama adalah saya off-roader. Waduh, roda. Hebat. Gagah berani. Ke hutan. Tapi saya bukan berarti merusak alam, tidak. Saya Iya. sangat mencintai alam. Iya. Cuman memang ada tempat-tempat khusus yang bisa saya lalui dengan off-road. Artinya begini, ini mempunyai tantangan tersendiri ketika saya seorang perempuan dan saya seorang ibu dan bahkan saya seorang nenek. Iya. Saya sudah mempunyai cucu 2 orang. Alhamdulillah. 5 tahun dan 1 tahun setengah. Itu saya masih mempunyai hobi dengan off-road. Yes. Maskulin banget hobinya. Tapi jangan salah, saya juga bisa masak. Yes. Wih, Pasti. keren. Jadi Tetap bisa nyambal kan? Tetap bisa nyambal gitu kan? iya, bisa masak. Saya punya warung Betawi di Jakarta, di Ragunan. Boleh ibu-ibu nanti mampir. Siap. Iya. Endorse, Bu, kalau saya yang makan nanti endorse, Bu. Ibu semuanya boleh. Siap. Semuanya. Oke, baik. Di samping saya mempunyai profesi, itu saya juga mungkin bukan bisnis ya, tapi itu Hobi. Hobi. Ya, Kalau ya, udah ya. hobi susah, Bu. Hobi itu susah gitu. Kayak berpolitik juga hobi gitu ya. hobi yang menguntungkan tentu. Nah, Iya, benar, Bu, siap. Kita nggak hanya stuck di satu Heeh. di satu Di profesi titik, aja, iya. kita ada di yang lain gitu ya. Siap. Hobinya luar biasa. Menambahkan sedikit Bu Iya. ya terkait karena saya kebetulan muslim ya. Mungkin terlalu panjang buat ibu-ibu, mohon maaf, saya hanya menyampaikan Boleh, Bu, bahwa boleh. kita sendiri ada disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Bu yang menjelaskan bahwa semua manusia itu sama, yaitu menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Gitu. Jadi seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Sedangkan apa? Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Ya. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban semua manusia yaitu sama menjadi seorang pemimpin. Kalau Begitu. kemarin. Minimal menjadi pemimpin untuk Dirinya sendiri. dirinya sendiri Iya. dan setiap kepemimpinannya diminta pertanggungjawabannya nanti atau kelak. Jadi kita siapapun, bukan hanya profesi, kita sebagai istri Oke. pun kita tidak punya profesi, kita bertanggung jawab terhadap apa yang Iya, seorang rumah istri tangga. itu bertanggung jawab untuk anak dan Suaminya. Betul, iya. Harta Jadi suaminya. Kartini modern. Iya. Oke, baik. Hatur nuhun Ibu. Siap, luar biasa. Oke, kalau Salam begitu. kenal kita. Sami-sami. Siap, salam kenal. Siap. Salam kenal juga, Ibu. Oke, baik. Siap. Apa ya, narasumber pada kesempatan malam hari ini Iya. bersama ibu-ibu yang pastinya luar biasa. Iya. Oke, baik. Amin. Terima kasih Ibu Terima kasih, Ibu. inspirasinya. Oke, kami kita akan lanjutkan kembali. Kesadayana Hapunten, Sami-sami. Iya. Siap. Orang Betawi bisa bahasa Sunda luar biasa. Sampurasun, Bu, sampurasun. Oke. Oke, baik Ibu, nanti kami akan lanjutkan Rampes. kembali. Siap. Iya, kalau begitu kami akan kembali lagi sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan ke Teh Alma. Teh Alma sosok wirausaha muda di Purwakarta. Teh, itu bisa diceritakan nggak Teh awal Teteh berwirausaha itu gimana? Terus bisnis apa yang Teteh geluti saat ini? Aduh, panjang banget ya kalau diceritain dari awal. Kalau emang kan sekarang ini ya bisnisnya donat huruf. Iya. Kalau misalkan emang ditanya dari kapan, sebenarnya dari SMA. Oh, keren. Dari SMA cuma jual donat orang. Iya, perempuan produktif itu namanya, luar biasa. Jiwa untuk semangat itunya udah luar biasa loh, Telma. Iya, jual donat orang kan, yang Iya. yang orang lain. Coba-cobalah. Pertamanya sih di kelas aja ya, di kelas doang. Tahunya pada ketagihan gitu karena emang waktu itu tuh lagi di sekolah tuh ditutup kantin itu loh. Oh, Oh jadi kan iya, jadi mau pada nggak buka mau ada masing-masing. kreativitas kesempatan. tersendiri ya, kesempatan. Iya, daripada istirahat itu keliling-keliling Keluar, nggak jelas. udah Ya kita kan nyiapin istirahat ya. 2 kali juga ya. Jadi ayo udahlah kita jualan aja. Kebetulan sama teman-teman juga ya. Nah udah gitu, udahlah ya. Nah kebetulan waktu itu kakak juga ada praktek di kampusnya. Nah prakteknya itu harus membuat produk yang belum pernah ada di Purwakarta. Dan kebetulan kan ibu juga suka bikin donat ya. Nah cuma donatnya donat kalau ini mah donat kampung gitu. Jadi bahan-bahannya emang bahan-bahan tradisional gitu. Nah akhirnya kakak itu waktu itu praktek sama teman-temannya itu membuat donat yang emang belum ada di Purwakarta. Kan donat banyak ya, banyak banget di Purwakarta tuh. Akhirnya buat donat huruf waktu itu nggak sengaja nemu cetakan, nggak tahu itu cetakan apa, nggak tahu ya di Cikampek kalau nggak salah tuh. Waktu itu nemu cetakan, ya udah beli aja kita coba buat bikin donat. Akhirnya buat donat lah, dibuat donatnya tuh sama ibu sama Alma juga. Nah jadi kakak itu cuma memasarkannya lah, tugas kampusnya sebagai manajemen gitu ya. Nah setelah itu tugas kampusnya selesai, sama Alma dilanjut. Tapi nggak lama padam, sebenarnya sempat padam. Nah pas udah padam, karena waktu itu Alma lagi UN, lagi ujian nasional ya di sekolah, jadi nggak fokus terhadap apapun, jadi fokus dulu ke ujian. Akhirnya ujian, setelah udah lulus, Alma cari kerja, sempat beberapa kali kerja, dan ternyata emang karena emang bukan jiwa-jiwa pekerja kayaknya ya, jadinya tuh nggak pernah betah. Akhirnya hal yang cocok buat aku gitu. Akhirnya kata orang ya ada kakak ipar gitu pernah ngomong, kenapa itu nggak lanjutin lagi aja donat hurufnya, katanya itu kayaknya potensinya peluangnya besar gitu ya. Iya, iya. Karena emang belum pernah ada kan di Purwakarta. Iya, belum pernah ada. Akhirnya dicobalah. Inspirasinya datang dari situ ya, dimotivasi sama semuanya. Iya, Jadilah alhamdulillah ada sekarang dorongan. donat huruf. Luar biasa itu, tertarik sekali. Akhirnya buka aja, nyobain pertama, sebenarnya nggak langsung ngejualin sih. Waktu itu kebetulan masih ada foto-foto yang dulu ya, sama aku di-upload gitu, di-upload. Ternyata banyak banget yang komen, ih apa itu, ih apa katanya tuh, ih pengen dong, kok banyak banget yang tertarik. Nah ya udah dari situ tuh, akhirnya aku coba ngekonsep ada sebulan setengah ngekonsep itu untuk launching biar lebih terlihat profesional lah ya. Iya. Akhirnya buka, alhamdulillah Keren, banyak yang menyebut dengan senang lah gitu. Iya. Perjalanan. Donat huruf ya. Iya. Iya. Iya, itu Inspiratif banget. bisnisnya dijual di online kah atau ada store-nya? Untuk sementara ini masih di online, bisa di follow aja Instagramnya, Bio Donuts ya namanya. Apa namanya? Bio Donuts. Beliau donat. Oke. Ada beberapa artikel yang saya baca di internet bahwa dari hasil jualan donat tersebut bisa membiayai kuliah Teteh, betul? Wah iya, alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu pendapatannya Teh dari hasil jualan donat tersebut, omsetnya? Kalau untuk omsetnya sebenarnya naik turun ya, namanya juga bisnis usaha gitu ya. Untuk waktu awal-awal sih 2 juta per bulannya itu. Terus naik lah ya 3 juta, 4 juta, 5 juta, turun lah gitu. Paling tinggi itu pernah di 5 juta. Alhamdulillah sih kalau sebulan katakanlah 3 juta ya misalkan. Katakanlah 3 juta sebulan dikumpulin untuk 1 semester itu alhamdulillah muat gitu. Dapat lah. Ya, nggak cuma buat kuliah aja kan, tetapi emang buat hari-hari juga alhamdulillah nggak minta lagi ke orang tua, terus bisa juga bantu-bantu lah ya, bantu-bantu keperluan di rumah juga gitu. Alhamdulillah sih.
Belum benar. Oke, gitu. Saya ingin minta tanggapannya Ibu Neng. Melihat sosok Alma bagaimana, Bu? Luar biasa. Kok kayak aku banget. Aku dari SMA juga udah jualan kok. Jualan es potong. Dari dulu juga SMA. Jadi tadi perempuan tahu itu juga sebetulnya ya kita harus menciptakan tadi, kata Ibu Kajari tadi ya, bahwa taklukkan dulu diri kita, tangguhkan dulu diri kita, kuatkan dulu diri kita. Karena maaf kata, ketika kita jualan di SMA itu, mental kita itu harus baja banget. Betul. Mental kita terus baja. Nah itu sebetulnya untuk melatih bagaimana kita menjadi kuat dari hal kecil. Ketika kita sudah memarketkan teman kita untuk beli, bagaimana ini dagangan tidak bisa dibawa pulang lagi, itu sudah luar biasa, sesuatu yang sangat positif gitu ya. Nah ketika misalkan tadi sosok Alma ini sudah bisa membeli, itu sudah sangat perempuan yang sangat inspiratif. Tinggal tadi bisa bagaimana mempola bahwa bisnis ini tidak hanya tadi melangkah sudah stuck ketika misalkan udah 5 juta astaga udah segini juga alhamdulillah, jangan sampai gitu. Karena dari berbisnis itu kalau misalnya hari ini kita sudah puas ya, itu akan membuat kita bahwa kita itu udah stuck segitu. Gitu. Kalau bisa melangkah, apalagi nih donatnya yang lainnya ketika sudah pakai huruf, berkarakter segala macam, pakai bahasa-bahasa ungkapan cinta, apa kayak gitu bikin lah, gitu Biasanya biar pakai nanti orang, surat sih. nanti orang itu juga Semakin akan merasa bahwa berinovasi ya, Bu, ya. berbeda lah. Ketika sudah berbeda, saya yakin bahwa orang itu juga akan mengambil bagian terpenting untuk perbedaan itu. Ini luar biasa, tidak mudah untuk menaklukkan kemudahan kita pada posisi seperti Alma ini. Waktu muda gini kan, kalau misalnya kita mau ya itu, selain hedonis, kita juga biasanya maunya kan itulah bagaimana kita kongkow yang tidak jelas gitu. Saya dari dulu juga kayak, makanya ini kok kayak aku banget. Kayak aslinya itu sampai kuliah pun juga aku jualan. Bener, jualan mukena, jualan apa? Kok Neng aku banget sih? Berarti masa depan Tinggal kamu mau memilih mau seperti beliau atau mau seperti aku. Karena kita itu juga tidak dilahirkan, perempuan yang kuat itu juga tidak dilahirkan pada posisi indah, nikmat dan mewah segala macam. Nggak bisa. Tapi harus ada proses untuk bagaimana kita menjadi kuat. Tadi bagaimana kita ketika misalkan di satu kelas itu takut ada yang naksir, tapi kok kita jualan sih, kan gitu. Sempat juga diangkot loh tenor, aku itu pesan juga. Fotonya itu juga malah berjatuhan. Aduh, ini jadi sama juga kan? Harus Kayaknya dengar sama. cerita saya, kenapa saya sampai hari ini berjualan. Iya. Sampai hari ini jualan produk tasik. Iya. Nah, dulu lagi kuliah, memang saya kan orang keluarga bisnis semua, di samping bapak jadi PNS juga bisnis tetap ini jalan. Saya lagi mahasiswa, Neng, pulang ke Tasik dikasih, waktu itu saya ingat per bulan itu dikasih 60.000. Dari 60.000 itu yang 30.000 saya simpan, yang 30.000 saya belikan kerudung. Pulang ke Tasik itu saya belanja kerudung karena yang produk kerudung langsung industri, home industri. Jadi kerudung waktu itu hanya 4.000, 5.000 gitu. Saya jual di mahasiswa itu setengahnya. 10.000, 12.000 dijual. Aduh, itu laku keras. Dari situ saya mulai, kenapa uang segini jadi begini, aduh, nah dari situ pulang lagi ke Tasik, belanja, jualan lagi. jadi seneng ya. Kan kita aktivis di kampus. Iya. Nah, di komisariat HMI. Apa itu karasek, jing karasek, aku nggak malu ternyata. Karena ini duit loh, duit. Mereka yang gaya-gayaan belum tentu punya duit. Bener. Aku yang bawa kresek, duitnya penuh. Ya kan? Nah, gitu. Sambil riungan gitu. Disimpan, teh apa itu? Kerudung. Produk Tasik kan terbaru semua. Itu sampai banyak yang ada yang nganyuk dan lain-lain. Dari situ saya ngerasa bahwa uang itu luar biasa buat kita, sehingga itu memicu terus, Neng. Karena ayah jiwa bisnis terus menjanjikan kita tebal duitnya, jadi gaya kegiatan HMI kadang punya itu kan buat kegiatan HMI ngariung itu dari situ saya dari semakin semangat sampai hari ini. Ketika saya berkeluarga langsung ke suami, Pak kalau bisa saya pengen punya toko. Karena saya harus punya stok barang. Nah sekarang saya dilanjutin sama anak saya online. Kan saya orang Tasik, jadi semua produk Tasik, koko, mukena, kerudung itu dari Tasik ngambilnya. Jadi saya pasarkan di sini. Kalau saya orang Purwakarta yang menjual produk Tasik, aku kuliah jualan juga mukena. Bekal 100.000 ya, per bulan itu 100.000 bekalku sebulan itu. Nah yang 50.000 itu aku buat beli mukena.
balik lagi jualin lagi ke Purwakarta. Jadi gimana caranya pas balik ke Bandung nggak minta lagi ongkos, benar itu. Pas Keren. misalkan balik ke Purwakarta malah ngasih ke orang tua. Tuh, Itu kebayang. banyak seperti itu. Mahasiswa Jadi bisa jangan begitu. jangan anggap Neng Alma ini hari ini aku duduk 4 periode di DPRD itu tanpa merasakan seperti ini, merasakan. luar Ternyata biasa. Neng itu ini ibu Kita itu kadis luar ya. biasa. Merasakan juga. Jadi nggak ada Gitu ya. kalau misalnya kita mau jadi mutiara itu tetap aja kita harus melalui proses itu. Dan tadi salah satu yang hari ini hilang dari pola perempuan itu mereka itu hanya mengandalkan hedonisme aja. Dan itu Sehingga- Neng, Neng Alma ya. Jadi kita dukung bahwa memang itu semua proses yang harus kita jalani. Hobi. Nggak tahu orang lain kalau Sabtu Minggu saya mah di pasar, di toko ngecek-ngecek, ngitung-ngitung. Dan Lebih itu produktif ya, penghasilannya produktif banget daripada Produktif. jalan-jalan ke mall dan lain. Iya, Saya mau ke gitu. toko ngecek dan lain-lain. Nah itu Neng dukungan dari kita bahwa kita juga betul kata Mario Teguh. Jadi tidak hanya satu corong saja yang kita punya, tapi kita punya potensi-potensi yang lain yang corong-corong itu tetap mengalir. Jadi uang kita tidak hanya dari satu saja, tapi dari banyak corong. Iya. Begitu. Nah, ketika ini mampet, ini udah ngegolontor. Ketika ini, nah itulah dinamisasi kehidupan kita. Nah itu Keren kenapa banget. dulu Kartini juga ada inspirasi untuk Itu meyakinkan ke inspirasi. Jepara ya, ke orang Jepara. Bahkan kan orang Jepara pada waktu itu tuh menolak. Saya tidak bisa mengukir wayang Nah, ketika itu. harus memahatkan seperti itu karena itu dosa untuk turunan saya. Kata Kartini, biarlah dosa itu saya yang menanggung. Karena apa? Karena tadi di balik kegigihan dia untuk meyakinkan gitu ya, dia sudah meyakinkan diri sendiri bahwa dia mampu, Jepara ya. itu sekarang menjadi pusat yang namanya Ukir, ya. ukir itu bukan hanya level Indonesia tapi juga menasional. Nah itu juga salah satu yang memberi inspirasi kita tadi bahwa berdagang itu perlu metode, perlu cara, perlu keberanian. Luar biasa untuk menikmati Alma. banget situasinya, prosesnya. Siap, Aduh. iya, iya, Oke. iya, iya. Nah, Keren, sekarang keren. untuk Teh Alma, di depan Teh Alma ini ada 2 wanita hebat loh Teh Alma. Masya Apa yang ingin Teh Alma sampaikan mumpung lagi ketemu ini? Iya, susah ya. Susah Bisa banget. karena kopin kali. Tapi mungkin kalau gak kayak gini belum tentu ketemu ya. Iya, 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 iya. Bahkan sampai sama dosen sendiri juga belum pernah ketemu. Nggak pernah. Aduh, Masya Allah. Ya, apa ya, mereka kan sosok yang luar biasa ya. Panutan juga, apalagi pas tahu ternyata masa lalunya juga hampir sama gitu ya. Dan ripuh pokoknya mah kita teh bisa hidup, survive di hadapan orang tua dan teman-teman tuh. Ini apa sih, dari perjalanan dulunya ternyata sebelum jadi seperti ini kan melewati hal luar biasa. Mungkin ini tuh harus apa ya, teman-teman yang sebaya sama Alma gitu ya, Iya. harus tahu gitu. Ternyata orang-orang besar itu berawal dari sesuatu yang apa ya, sangat mendasar gitu, sesuatu yang sangat kecil, sehingga banyak juga nggak apa ya, banyak juga gitu yang awalnya tuh ragu gitu ya sama Alma. Bahkan orang tua sendiri sebenarnya nggak apa ya, kurang mengizinkan gitu ya. Tetapi ngelihat apa sih, Kegigihan. seperti ibu gitu ya, seperti yang di luar sana juga kan banyak ya, yang sukses-sukses itu emang berawal dari situ gitu, berawal dari hal yang kecil. Makanya di sini Alma sendiri berusaha untuk meyakinkan dulu lah. Kalau sendiri kan alhamdulillah udah yakin, meyakinkan orang tua, baru meyakinkan sekitar. Alhamdulillah ternyata kalau misalnya udah jalan, ternyata emang lebih dimudahkan gitu ya, daripada kita di sini berdiam diri, coba ngeyakinin terus tapi kita nggak action gitu. Jadi ya luar biasa sih, saya salut banget bisa ketemu ibu-ibu. Keren. Terima kasih Neng Alma, semangat Ini juga terus ya. Mau apa ya, dari Alma sendiri sama teman-teman lagi coba kolaborasi. Jadi kan produk Alma donat ya, mau coba kolaborasi dengan makanan lain, dengan produk lain. Minta doanya, minta dukungannya, semoga bisa berjalan lancar. Selalu. Dan sekarang lagi project udah hampir 6 bulanan proses perencanaannya. Iya, berimprov lah sama yang lain, ambil karakternya, ambil yang orang lain nggak punya. Kenapa kok ini bisa sih gitu? Iya. Yang namanya Dunkin Donat kok di mana-mana, apa sih lebihnya? Gitu kan? Itu harus kita cari, tapi kita harus lebih dari dia tanpa kita pun juga mengikuti trennya dia is oke, tapi marketnya itu juga kita akui. Tapi tadi kita harus juga market sendiri gitu. Itu luar biasa Thelma ya. Lanjutkan perjuanganmu nak. Nah.
Ini belajarnya Kartini yang sama sejatinya, ini ibu-ibu Kartini betulan gitu. Kalau kita udah Kartini old school ya. Kartini Minimal lebih dari Kartini. siap ya. Oke, Teh Alma, mendengar dari cerita Teh Alma tadi mungkin sangat inspiratif bagi banyak wanita khususnya ya Teh ya. Adakah yang Teteh kaum muda khususnya, perempuan muda. betul. Ada yang ingin Teteh sampaikan ke teman-teman khususnya kaum muda wanita? Jadi buat teman-teman semua ya, utamanya kaum muda wanita gitu ya, kita melangkah dulu aja gitu, jangan sampai karena perkataan orang, karena kurangnya dukungan atau karena wanita itu dianggap lemah, itu kita langsung lemah beneran gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, tetapi kita berusaha buktikan, karena waktu zaman dulu juga kan istrinya Rasulullah ya, Sayyidah Khadijah itu juga kan salah satu saudagar kaya gitu ya, salah satu saudagar muslim yang sukses gitu, dan bahkan menjadi salah satu panutan untuk kita sebagai kaum muslim gitu ya. Dan tentunya dong kita juga ingin menjadi seperti beliau gitu. Kita jangan sampai menjadi wanita yang lemah, diam terus di kamar, tiduran, rebahan gitu ya. Tapi emang harus membuktikan bahwa wanita juga bisa gitu. Ya tentunya dengan action ya gitu. Dengan action. Ibu Nur, mendengar dari cerita Teh Alma, Ibu Neng dan juga Ibu sendiri banyak kisah inspiratif yang berkaitan dengan potensi diri menurut saya. Bagaimana Bu untuk menginspirasi teman-teman wanita khususnya di luar sana untuk lebih menggali potensi dirinya, lebih mengenali potensi dirinya supaya bisa sukses seperti Ibu dan juga Teh Alma. Amin. Yang saya pahami bahwa semua individu itu punya potensi. Cuman belum tergali saja potensinya dan belum dieksplorasi. Hari ini kita punya kesempatan, punya waktu, punya peluang, keluarkan potensi yang kita miliki, bisnis, punya hobi ini, menulis, dakwah dan lain-lain, itu semua potensi yang kita miliki. Yuk kita gali potensi kita sudah punya kesempatan, punya waktu, punya peluang, punya dukungan, sistem gitu ya. Nah itu harus diekspresikan, jangan sampai perempuan berdiri tidak ada nilai manfaat apapun untuk masyarakat. Nah itu sayang banget, gitu ya, sayang banget. Jadi kita sebagai perempuan yang hebat harus berdiri dimanapun berada itu mampu memberikan nilai manfaat apa yang kita punya untuk masyarakat banyak, begitu. Oke, baik. Ibu Neng, Ibu juga selaku Wakil Ketua DPRD Purwakarta yang juga wanita ya Bu, tentunya pasti adakah di gedung DPRD Purwakarta itu kehadiran perempuan di sana? Dan seperti apa perempuan di sana, Bu? Saya selalu memberikan motivasi terhadap perempuan yang mereka itu pun juga aktif di politik. Bahkan ke depan, kalau misalkan perempuan sudah sadar bahwa berpolitik itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, bukan hanya kenaifan, saya melihat bahwa jangan takut melangkah untuk di dalam halnya berpolitik. Jangan melihat politik itu adalah dunia hitam, tapi berpolitik itu adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu kaum kita, kaum perempuan, membantu juga kaum kita khususnya tadi angka rendah pendidikan perempuan di Kabupaten Purwakarta. Ketika kita sudah duduk di legislatif, bahwa kita itu satu, gak ada lagi warna di antara kita. Nah itu saya harus meyakinkan kepada perempuan. Maaf, kadangkala perempuan itu selalu mendominasi dirinya itu juga terhadap tadi hal-hal yang sangat naif, gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu julid. Nah, kejulidan itu hempaskan. Jangan sampai bahwa dominasi julid itu membuat potensi diri kita itu malah terkubur, gitu. Ekspresikan ketika Anda misalkan di politik, ekspresikan bahwa Anda itu adalah perempuan yang berpolitik. Berpolitik itu harus seperti apa? Beretika, santun, dan tentunya berani. Berani untuk mengungkap kebenaran, berani menyampaikan kebenaran. Baligu ani walau ayah. Sedikit pun sampaikan oleh perempuan itu. Saya udah 4 periode barangkali ya di politik ini, saya melihat bahwa tidak ada yang namanya di politik itu juga negatif. Tergantung innama a'malu biniyat, niat kita mau seperti apa. Jangan sampai bahwa ketika kita sudah melihat sesuatu hal itu buruk, bahkan kita berbalik arah. Jangan. Lihat dulu, positive thinking terhadap apa yang kita lihat di depan mata. Lakukan apa yang hari ini kita lakukan sesuai dengan harapan dan niat baik kita. Itu saja Teh. Oke, baik.
Untuk itu merupakan pertanyaan terakhir Ibu Neng. Saat ini saya ingin meminta closing statement dari Ibu Nur, dilanjutkan ke Ibu Neng dan juga dilanjutkan ke Teh Alma. Baik, silakan Ibu. Closing statement dari saya, perempuan hebat itu adalah perempuan yang mampu memberikan nilai manfaat terhadap orang di sekelilingnya. Terima kasih. Sekarang Ibu Neng. Jangan takut perempuan itu dengan politik, karena sejatinya kita hidup berdampingan dengan politik. Karena politik itu adalah kebijakan. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga pun, kita sudah bisa menjadi seorang politikus handal. Bagaimana memainkan manajemen di keluarga itu pun juga berpolitik. Sehingga politik itu jangan sampai dikategorikan sebagai karir, tapi politik itu adalah ranahnya adalah ibadah. Sekali lagi kepada perempuan yang ada di Kabupaten Purwakarta, yakinkan diri bahwa kita mampu dan yakinkan diri bahwa sesuatu hal yang kita lakukan adalah niatnya murni untuk ibadah, untuk kemaslahatan umat. Kalau targetnya udah untuk kemaslahatan umat, insya Allah pahalanya fid dunya wal akhirat. Jangan sampai hari ini melihat bahwa politik hitam, politik adu domba, politik segala macam, tidak. Tapi kita harus meyakinkan diri, politik rahmatan lil alamin. Itu saja mungkin dari saya. Oke, baik. Teh Alma. Ya, pada dasarnya semua orang tuh bisa sukses ya, tergantung kita bagaimana mengambil arahnya gitu. Dan apalagi setiap orang itu kan mempunyai potensi seperti yang Ibu tadi bilang, semua orang tuh punya potensi, dan ketika kita bisa mengenal potensi kita apa dan kita lebih bisa bekerja keras, bekerja cepat dan bekerja cerdas, insya Allah semuanya bisa sukses. Oke, baik. Hatur nuhun Ibu Nur, hatur Sami-sami. nuhun Ibu Neng, dan hatur nuhun juga Teh Alma telah hadir di Teteh, studio. harusnya kita teteh juga. Gitu. Kita kan masih Teteh. menolak tua. Baik, hatur nuhun Ibu, Takdir, Teteh. takdir. Sami-sami. Amin, 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 Sama amin, amin. hari ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Amin, lain amin, waktu. amin, amin, amin. Di Siap. semuanya kumpul juga Ibu Rahayati, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kumpul kembali di waktu terbaik nanti ya Bu ya. Siap, Oke, siap. baik pemirsa, terima kasih, program Cakap-Cakap hari ini telah selesai. Kalau begitu, terima kasih untuk perhatiannya. Cipta TV selalu di hati.